Percobaan sinar katoda. Pada dasarnya, percobaan sinar katoda melibatkan penggunaan tabung hampa udara. Tabung ini memiliki dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Anoda adalah elektroda yang bermuatan positif, sedangkan katoda adalah elektroda yang bermuatan negatif. Ketika tegangan listrik diberikan pada tabung, terjadi suatu fenomena menarik. Elektron-elektron yang ada di dalam katoda akan terlempar dan membentuk alfa yang disebut sebagai sinar katoda. Sinar katoda ini dapat dilihat melalui sebuah layar yang diletakkan di ujung tabung. Selanjutnya, percobaan ini dilakukan dengan memberikan medan magnet melintang pada tabung sinar katoda. Ketika medan magnet diberikan, sinar katoda akan terpolarisasi dan mengalami pembelokan. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda terdiri dari partikel-partikel yang bermuatan negatif yang kemudian diberi nama dengan elektron. Penemuan proton. 10 tahun sebelumnya, ilmuwan bernama Eugen Goldstein sudah memperkenalkan sinar katoda yang digunakan menggunakan plat yang berlubang dan diberi muatan listrik. Ketika arus listrik diberikan, sinar katoda bergerak menuju anoda, melewati ruang dalam tabung yang berisi partikel-partikel gas. Sebagian sinar katoda akan bertumbukan dengan partikel gas dan mengakibatkan elektron di dalam gas terlempar keluar dan bergerak ke arah anoda. Karena elektron dalam gas terlempar keluar menyebabkan gas bermuatan positif dan bergerak ke arah katoda. Pada tahun 1932, James Chadwick, ilmuwan asal Inggris, berhasil membuktikan keberadaan neutron dengan melakukan eksperimen. Ia menyusun polonium sebagai sumber partikel alfa, kemudian menggunakan pelat berilium dan lilin paripin. Lilin paripin digunakan karena mengandung atom hidrogen. Ketika sinar alfa ditembakkan ke pelat berilium memancarkan radiasi yang tidak bermuatan. Radiasi yang tidak bermuatan tersebut mengakibatkan atom hidrogen yang ada di lilin paripin terlempar keluar. James Chadwick kemudian menghitung berapa radiasi yang tidak bermuatan tersebut. Ternyata didapat bahwa massa dari radiasi yang tidak bermuatan tersebut sebesar 1,675 dikali 10 pangkat minus 10 kg, hampir sama dengan massa proton. Percobaan hamburan sinar alfa bermuatan positif dilakukan dengan menembakkan berkas sinar alfa ke lempeng emas yang sangat tipis. Ketika ditembakkan, ternyata ada 3 kondisi yang ditempuh. Kondisi pertama, sebagian besar partikel alfa diteruskan. Kedua, sebagian kecil partikel alfa dibelokkan, dan yang ketiga, beberapa partikel alfa dipantulkan. Penemuan adanya partikel alfa yang dibelokkan dan dipantulkan menunjukkan bahwa ada partikel positif yang terpusat di bagian inti atom. Sinar alfa bermuatan positif ketika bertemu dengan partikel positif tersebut akan saling tolak-menolak. Rutherford menyimpulkan bahwa sebagian besar massa dan muatan positif terpusat di inti atom. Selanjutnya, Rutherford menyimpulkan bahwa elektron-elektron mengelilingi inti dengan jarak yang cukup jauh. Namun, di balik keberhasilan teori ini dalam menjelaskan peristiwa hamburan sinar alfa pada lempeng emas, serta dapat menjelaskan keberadaan inti atom, teori ini memiliki kelemahan, di antaranya tidak dapat menjelaskan kestabilan atom, mengapa elektron tidak jatuh ke inti selama mengelilingi inti atom, serta tidak dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen yang bersifat diskret.